Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita ibadah minggu pertama di bulan Mei 2020 ini. Mari kita siapkan hati kita, ibadah pagi hari ini disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Kita serahkan semua di dalam pimpinan Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi serta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya tetap kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya ke atas jemaat anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang memberkati kita dalam semua rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan Tuhan saat ini untuk beribadah bersama walaupun di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan hadir di setiap keluarga, di setiap rumah ada kuasa Tuhan dan Dia selalu ada buat kita. Perbuatanmu
kami masih ada sampai saat ini karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau datang kepada Engkau Yesus, mau memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah ibadah kami saat ini, Engkau yang mengerti setiap kebutuhan kami, dan Engkau yang selalu hadir dan ada buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir tengah-tengah keluarga. Kami percaya kuasa-Mu boleh nyatakan, dan setiap kami boleh bersuka cita karena Engkau Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu ini, dan kami mau serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di situasi seperti ini kita melihat dan mendengar bahwa harta kekayaan, jabatan tidak bisa menjamin perlindungan kita. Hanya Dialah Tuhan, gunung batu perlindungan kita yang teguh. Mari yang percaya kita mau pujikan ini. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Di setiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunungku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunungku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung aku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung aku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Setiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung aku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung aku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung aku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung aku di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Waktunya kita mau mencari Tuhan dan kita menanti-nantikan Tuhan. Mari kita bersama-sama terus mencari wajah Tuhan, mau mendengar suaranya, menanti-nantikan Dia. Saat ini Tuhan sedang memurnikan setiap kita. Tuhan, kami rindu firman. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau
besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang terus menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami rindu untuk terus mengerti hati dan perasaan-Mu. Mari Tuhan, Kau sendiri yang berbicara. Kami menyerahkan semua di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saya yakin berkat sudah kita dapatkan melalui memuji dan menyembah Tuhan. Nah, pagi hari ini tema yang kita bahas adalah murid-murid yang kurang percaya. Saya yakin kita semua adalah orang-orang yang sudah percaya. Namun melalui murid-murid yang kurang percaya, kita juga semakin dimotivasi, lebih percaya lagi, dan tidak ada keraguan. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Yang berkata demikian, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tema pada minggu ini adalah murid-murid yang kurang percaya. Setelah kita simak baik-baik dalam bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita lihat di dalam apa yang akan terjadi apabila kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama kita lihat langsung di ayat yang ke-19, Yohanes 20 ayat 19. Di situ kita lihat tadi bahwa hal yang pertama disebutkan adalah mereka takut. Ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan disebutkan mereka berkumpul, namun mereka dalam keadaan takut. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan takut. Takut kalau dalam bahasa Indonesia besar ya, disebutkan takut itu artinya merasa gentar atau merasa ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Takut juga artinya tidak berani berbuat atau tidak berani menderita. Akibat dari takut, murid-murid itu menjadi tidak tenang. Tidak tenang, tidak bahagia. Bahkan hal yang nyata pada waktu itu adalah disebutkan dalam ayat itu tadi, mereka mengurung diri. Ya. Mengurung diri di suatu rumah yang disebutkan, dan mereka tidak berani
membuka baik pintu maupun jendela, semua dalam keadaan tertutup. Nah, akibat daripada takut itu juga bisa merasakan menjadi seperti menanti kematian. Putus asa, cemas, dan bahkan akhirnya bisa mengambil keputusan yang salah. Nah, murid-murid ini takut beneran Bapak Ibu Saudara. Bukan dibuat-buat, tapi takut beneran. Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini, kalau Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, akibat dari mereka kurang percaya, atau kurang percaya kepada Tuhan yang pasti bangkit dari kematian itu, maka ketakutan itu melanda hidup mereka. Namun pada pagi hari ini saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita tidak takut di dalam menghadapi tantangan-tantangan atau persoalan atau pergumulan atau berbagai hal-hal yang terjadi seperti sekarang ini. Virus corona yang melanda dunia, bahkan salah satunya kita akhirnya tidak bisa beribadah di gereja untuk sementara. Kita menjaga supaya virus corona ini tidak semakin merajalela atau semakin berkembang, lalu kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu Saudara menikmati berkat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Karena Yesus Kristus yang kita sembah sama seperti yang disembah oleh murid-murid kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Karena di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 dikatakan di situ, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang pasti menolong kita, sehingga jangan sampai ada rasa takut di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, akibat daripada kurang percaya, maka disebutkan dalam ayat yang ke-19 dan 21 Yohanes 20 ayat 19-21 disebutkan, tidak ada damai sejahtera. Itu sebabnya ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Yang berarti sebelumnya mereka dalam keadaan kehilangan damai sejahtera. Nah, orang yang kehilangan damai sejahtera pasti menjadi nggak damai lagi dalam hidupnya. Tidak ada lagi ketentraman dalam hatinya. Tidak ada lagi keberanian di dalam hidupnya. Akibat daripada tidak ada damai sejahtera itu. Nah, kita bersyukur Yesus Kristus hadir dan mengucapkan kata itu dan memberikan kepada mereka kembali pemulihan, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya di pasal 14 ayat 27 Tuhan itu sudah memberikan damai sejahtera. Karena disebutkan di situ Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sudah diberikan sebenarnya. Tapi apa masalahnya membuat mereka
akhirnya tidak ada damai sejahtera. Kembali kita lihat kepada kasus yang terjadi pada saat itu, yaitu Yesus Kristus ditangkap, dianiaya, disalibkan, bahkan sampai mati dikubur. Nah, kalau seandainya Tuhan Yesus Kristus tidak bangkit daripada kematian, ya sudah pasti mereka damai sejahtera itu sudah lewat dan tidak tahu lagi mau kemana. Hati mereka, pikiran mereka, bahkan sampai perbuatan mereka. Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini, apapun masalah dan pergumulan hidup, jangan sampai menggeser damai sejahtera dari hidup kita. Karena termasuk hal yang luar biasa apabila kita sudah mendapatkan damai sejahtera itu. Karena Tuhan sendiri yang memberikan. Di dalam Filipi 4 ayat 7 disebutkan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita nikmati, ya, disebutkan di situ, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biarlah kita dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Pikiran kita, bahkan sampai hati kita dipelihara. Murid-murid ini karena kurang percaya, sempat mereka kehilangan itu, damai sejahtera itu. Nah, pada pagi hari ini, jangan sampai mau digeser damai sejahtera itu dari hati, pikiran dari Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap tenang dan tetap di dalam damai sejahtera Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, akibat daripada murid-murid kurang percaya, mereka kehilangan sukacita. Ayat yang ke-20, tetap dalam Yohanes 20, ayat yang ke-20, di situ ada kata mereka akhirnya bersukacita. Berarti sebelum Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka tidak ada sukacita. Mereka ditunjukkan tangan yang berlubang karena paku dan lambungnya yang berlubang karena tombak, untuk membuktikan bahwa segala sesuatu yang diperbuat manusia tidak menghalangi kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa inilah yang perlu kita yakini. Iman kita itu jangan sampai rontok atau jangan sampai menjadi terkikis atau jangan sampai hilang akibat daripada banyaknya pergumulan. Murid-murid, karena mereka memang kurang lebih 3,5 tahun bersama-sama terus melayani, menikmati betapa hebat kuasa Tuhan. Yang mati bisa dihidupkan, yang lumpuh bisa disembuhkan, bahkan berbagai sakit penyakit disembuhkan. Sementara mereka melihat yang mengadakan berbagai mujizat itu mati atau meninggal. Namun tidak berlangsung lama itu dalam hidup mereka, karena Yesus menampakkan diri, kekurang percayaan mereka itu sempat mereka kehilangan sukacita itu, akhirnya dipulihkan oleh Tuhan kembali. Puji Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, akibat daripada kurang percaya murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka tidak dikuasai Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-22 disebutkan, Yesus mengembusi murid-muridnya
dan berkata, terimalah Roh Kudus. Berarti sebelumnya mereka sudah tidak dikendalikan atau tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Akibat daripada kurang percaya itu. Setelah mereka diembusi oleh Yesus dan dengan menyebutkan terimalah Roh Kudus, saat itulah mereka merasakan ada Roh Allah kembali menggairahkan mereka, membuat mereka kembali tidak takut lagi, membuat mereka tidak lagi hidup dengan gundah gulana, tapi kembali ada damai sejahtera, dan berikutnya kembali ada sukacita itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sangat berbahaya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita pastikan bahwa kita tetap dikuasai oleh Roh Kudus. Karena kalau tidak, berarti dikuasai oleh keinginan diri kita sendiri, bahkan bisa dikuasai oleh iblis. Salah satu dari murid Tuhan Yesus Kristus yang tidak lagi dikuasai oleh Roh Kudus yang kita kenal yaitu Yudas Iskariot. Melakukan yang jahat luar biasa sampai kepada memberikan ciuman. Tapi ciuman yang sebenarnya menyerahkan diri Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang akan membunuh Tuhan Yesus. Begitu luar biasa. Oleh karena itu, orang yang tidak dikuasai Roh Kudus bisa juga akhirnya meninggalkan yang namanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa. Nah, mari kita pastikan bahwa kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan jangan pernah tidak dikuasai oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu. Dan yang kelima Bapak Ibu Saudara, ya, akibat daripada mereka kurang percaya, hal yang kelima bisa terjadi, mereka tidak akan bisa mengampuni. Di dalam ayat yang ke-23, ayat yang terakhir disebutkan di situ, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Di dalam Lukas 23:34 Tuhan sudah memberikan teladan sebenarnya kepada murid-murid itu. Dengan sebelum dia mati, dengan mengungkapkan di situ Lukas 23:34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi-bagi pakaiannya. Kita lihat di situ, murid-murid yang tadinya di dalam melihat situasi dan kondisi yang begitu luar biasa itu, bisa saja ada rasa dendam, ya. Bisa saja bisa terjadi rasa benci, bahkan jahat bisa terjadi. Tetapi Yesus mengatakan di dalam ayat 23 tadi, supaya mereka mengampuni dosa orang. Ini diajarkan Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Sebelum dia mati sudah diajarkan, dan setelah dia bangkit diajarkan kembali supaya mereka tetap melakukan yang namanya mengampuni. Nah, puji Tuhan, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita sudah diberi teladan yang luar biasa, dan teladan itu dari surga, maka kita tidak boleh ada rasa benci, tidak boleh ada rasa jahat, atau apalagi dendam, atau mungkin di dalam hati atau pikiran kita ada rasa sakit hati kepada siapapun. Mari di dalam ibadah pagi hari ini kita katakan, aku mau melepaskan pengampunan. Siapapun kita Bapak Ibu Saudara,
mari kita harus mengampuni. Karena mengampuni adalah ciri khas yang sudah ditanamkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Nah puji Tuhan, pada pagi hari ini 5 hal ini yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, tetaplah miliki damai sejahtera Allah. Dan yang ketiga, tetap sukacita di dalam Tuhan. Dan yang keempat, mari kita tetap dikuasai oleh Roh Kudus. Dan yang kelima, mari kita tetap ada dalam pengampunan. Mengampuni siapapun. Dan itulah tanda-tanda orang yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebaliknya, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hal-hal yang sebaliknya bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukur karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang rela mati untuk menebus kami dari semua dosa-dosa kami. Dan yang paling terpenting lagi, Engkau mati untuk memberikan contoh teladan yang terbaik bagi kami. Sehingga kami benar-benar tampil sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak pernah takut menghadapi apapun yang terjadi. Dan supaya kami tetap dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, dan kami tetap dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Dan akhirnya kami mampu melepaskan pengampunan kepada siapapun, sehingga kami tidak menjadi dikurung atau tidak menjadi dikuasai oleh kuasa kedagingan atau kuasa iblis. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus yang terus menolong kami, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya kepada Tuhan, belajar dari murid-murid Tuhan Yesus yang kurang percaya. Maka kami tampil menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar percaya Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang akan membuat kami hidup di dalam kemenangan dari waktu ke waktu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, maka kita lanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan roti dan juga air anggur. Dan sebelum kita lanjutkan, saya akan membacakan arti daripada perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas ayat 22, 19, dan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Yang kedua, Bapak Saudara, arti dari perjamuan suci adalah sebagai tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan Yesus Kristus kepada kita orang berdosa,
Sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan, yang membayangkan kehancuran tubuh Kristus, dan cawan air anggur yang membayangkan tercurahnya darah Tuhan Yesus bagi penebusan dan keampunan dosa kita. Dan yang ketiga, perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan demi korban sengsaranya Yesus kepada kita, manusia berdosa yang menjadi seteru Allah dan kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita. Sehingga Yesus dalam kita dan kita dalam Yesus akan menjadi kenyataan dalam hidup kita dari hari ke hari. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini ibadah yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus, mari Tuhan urapi kami, berkati kami, layakkan kami, ampuni kami apabila ada dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita ingat sengsara penderitaan Tuhan Yesus Kristus sampai dia mati di kayu salib untuk menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya Yesus. Marilah kita makan bersama-sama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita ingat bahwa penderitaan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dengan darah yang tercurah sampai tetes terakhir, dan dia mengatakan sudah selesai. Dia menyelesaikan semua dosa-dosa kita dengan darahnya yang kudus. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya Yesus. Marilah kita minum bersama-sama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Setelah kita menerima sakramen perjamuan kudus, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kaulah segalanya. Kita ungkapkan kepada Tuhan bahwa Dia benar-benar segalanya dalam hidup kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan
terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih kalau pada saat ini kami sudah memperingati sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus melalui sakramen perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan yang melawat setiap pribadi kami, setiap jemaat-Mu yang sekalipun ibadah dilakukan secara online, namun biarlah semua dilawat oleh kuasa keajaiban mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita Bapak Saudara berdoa, biarlah Tuhan yang terus menolong kita, dan saya yakin Bapak Saudara tetap kuat di dalam Tuhan, dan jangan sampai ada imannya yang lemah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Dalam ibadah pagi hari ini, Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan yang terus membuat jemaat-Mu kuat, berani, bahkan tetap dikuasai oleh Roh Kudus, sekalipun dilakukan ibadah secara online ini. Namun Tuhan terus memberikan keajaiban mujizat-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan. Bahkan yang kekurangan mereka bisa tetap mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati pelayanan demi pelayanan yang kami lakukan. Tuhan memberkati semua yang melayani, baik itu sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, baik tim musik, worship leader dan juga singer, dan bahkan yang merekam kami Bapak Eri dalam ibadah online ini, dan juga semua yang terlibat dalam pelayanan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan memberkati juga semua gereja-gereja yang melakukan ibadah secara online, supaya kuasa lawatan Allah juga boleh tetap terjadi di semua gereja-gereja, dan semua jemaat-jemaat Tuhan mendapatkan kekuatan, penghiburan, bahkan sukacita dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami ini juga kami serahkan, supaya benar-benar pulih, tidak tetap dilanda oleh virus corona ini. Namun mampukanlah pemerintah mulai dari pusat hingga di daerah-daerah bisa mengatasi dengan baik. Beri kebijakan kepada mereka di dalam membawa bangsa ini bisa pulih dari virus corona ini. Dan yang terpenting lagi, supaya di dalam hal ekonomi tidak menjadi terpuruk, namun tetap bisa maju, karena kami tahu Tuhan kami berkuasa. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami berdoa juga supaya Tuhan memberkati semua aparat pemerintahan dalam semua tugas-tugasnya. Terpujilah namamu Tuhan, dan kami serahkan kiranya lawatan kuasa Allah yang terus boleh kami rasakan dari waktu ke waktu. Dan kami serahkan hidup kami semuanya, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, supaya tetap di dalam genggaman kuasa Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasihkan runia dan damai sejahtera dan anugerah yang datang dari Allah Bapa, dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.